Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Nurambe SPD, juga Ibu Kristina yang sudah memfasilitasi di acara Jumit kali ini. Bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bisa melaksanakan acara Jumit ini yang intinya adalah tidak lain tidak bukan yaitu hanya sekedar berbagi informasi terkait BPJS kesehatan kita, yang mana beberapa perwakilan teman-teman kemarin sudah dipanggil oleh bidang Kasub Kasub Keuangan di Kota Depok, yang mana mereka menyampaikan tentang hal-hal yang memang masih kewajiban kita untuk membayar tagihan yang memang belum dibayarkan, ya. Dan hal itu disampaikan karena kalau terlalu lama juga kasihan, nanti terakumulasi kecil-kecil, kalau ditumpuk terus jadi besar. Maka oleh karena itu, semoga Ibu Ulan, Kepala Seksi Keuangan Kasub bisa hadir bersama-sama kita, ataupun kita akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Muhammad Nurambe untuk memberikan sepatah kata terkait acara yang sudah kemarin dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Depok. Itu saja dari saya, dan berharap ke teman-teman untuk sama-sama bisa menyimak, jangan sampai gagal paham, sehingga bisa dipahami dan mengerti esensi dan substansinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Kristin. Baik, Bapak, terima kasih untuk pemaparan informasinya. Mungkin sekarang kita mau ke informasi parah ya. Ambe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Dalam hal BPJS ini, saya pikir kemarin kita itu tentang BPJS tenaga kerja, ternyata memang benar kesehatan ya. Jadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Bu Ulan kemarin itu, yaitu tentang kekurangan dana kita yang sudah ditanggung oleh pemerintah Kota Depok. Yang 1% itu belum diambil, gitu ya, belum diambil. Kenapa? Karena gaji tidak dikurangi, jumlahnya segitu, gitu. Karena kalau diambil dari jumlah itu, kalau berdasarkan BPJS Kesehatan itu di bawah 5 berapa ya? UMK pokoknya, UMK aja. Ya, kalau sudah memenuhi UMK diambil dari sana, ternyata nggak cukup ya. Kita gaji ya 3, sekian gitu ya. 3, sekian, hampir 4 juta, masih di bawah UMK, jadi nggak mungkin diambil dari sana. Nah, diambil dari Kesra. Hanya saja Kesra belum ada, gitu lah ya. Kesra belum ada, jadi nggak tahu diambil dari mana gitu yang 1% itu. Nah, itulah kita kemarin dipanggil oleh Bu Wulan. Tunggakan itu kita bayar sama-sama, kita tanggung sama-sama gitu ya. Artinya berbeda setiap orang tergantung daripada tanggungannya masing-masing gitu ya. Paling gede kemarin berapa itu Bu Ade? Kalau nggak salah Bu Ade. Kang Jujun berapa? Iya Bang Naga 79.000. Ya itu paling gede itu. Paling gede itu.
Saya Februari, single. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya. Ya. Nah, segitu banyaknya itu segitu tuh. Jadi nanti ke depan setelah itu selesai, ini selesai kita bayarkan, kita tanggung sama-sama setiap orang. Nah, ke depannya nanti kita udah nggak lagi gitu. Karena udah turun kesra, makanya mudah-mudahan kesra itu lebih cepat turunnya sehingga bisa diambil dari sana. Itu yang dapat kita informasikan sementara. Nanti mungkin kalau Bu Wulan atau Bu Dahlia hadir bisa lebih rinci menjelaskannya. Mohon maaf andai kata lain salah, kita bahas sama-sama, kita dengarkan sama-sama. Kalaupun andai nanti tidak bisa masuk Bu Wulan mungkin kesibukan atau Bu Dahlia mungkin karena kesibukan, ya seperti itulah gambaran umumnya. Ya Bapak Ibu ya. Kalau ada nanti pertanyaan, silakan monggo bertanya karena kami hadir kemarin di sana itu ada 11 orang. 11 tambah 4, 14, 15 orang lah lebih kurang ya. Jadi ada yang 11 orang itu mendengarkan semua penjelasan itu. Nanti boleh bantu saya, mungkin Bu Ade, mungkin Kang Jujun atau Pak Nursil. Pokoknya yang ada 11 orang itu kemarin itu ada mendengarkan penjelasan itu gitu ya. Sehingga nanti share kepada teman-teman nanti mengenai pembayarannya itu tidak lama-lama, jangan lama-lama sebab makin lama itu makin terakumulasi. Jadi kita bayarkan itu nanti dibayarkan tidak ke Disdik langsung tetapi ke salah satu yang sudah kita tunjuk kemarin yaitu Bu Ade Indriati ya dari Cilodong. Nanti Bu Ade Indriati monggo tolong di itu nomor rekeningnya gitu ya supaya nanti tidak lama-lama gitu kan, tidak lama-lama. Kemarin waktunya kesempatan kita diberikan hanya 6 hari itu supaya segera dimasukkan ke BPJS. Dan ketika nanti itu sudah dibayarkan, kemudian nanti tidak lagi setelah kesra masuk nanti diambil dari sana. Mungkin itu sementara yang saya berikan gambarannya. Kalau ada bantuan penjelasan lain, monggo silakan. Mungkin dari siapa gitu dari teman-teman kemarin yang datang di sana. Ya Bu Eka ya Eka Yani Eka Yani kemarin ya ini Eka ya dari SMP. Kemudian saya Kang Jujun, Kong Suarta, Kang Kopral, kemudian ada Bu Victori, kemudian ada Bu Heni dari Sawangan, dari Bojongsari ya kalau salah. Kemarin banyak, saya lupa itu nama-namanya. Dan bagi Bapak Ibu yang 11 orang kemarin, kalau ingin pertinggalnya yang Ibu sudah serahkan kemarin ke Bu Dahlia, sama saya ada soft copy-nya ya. Nanti kalau apa japri ke saya. Nama siapa itu nanti saya ini sebagai pertinggalnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon bantuan penjelasannya untuk lebih rinci. Bapak Ibu yang hadir seperti itulah penjelasannya yang sekilas secara umum. Itu saja sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Christine. Pak Ade boleh nanya nggak Pak Rambe? Ya monggo. Nah itu nominalnya per kepala atau untuk satu keluarga? Suaranya Bu, suaranya itu Pak. Nominal yang tadi kita terima untuk satu kepala atau satu keluarga Pak yang kita bayarkan? Seluruhnya Bu. Oh, berarti total saya kan misalnya 50, berarti saya hanya bayar 50.000 saja? Iya, 50.000 saja. Iya, oke, makasih Pak Rambe. Iya Bu. Maaf Pak Rambe, Yuk. saya kan single nih. Nggak maksudnya di situnya saya single. Kok saya bayar banyak banget, bayarnya 79.000. 79.000. Iya. Sama tuh. Nah, Oh, Bu Triana itu ya. statusnya single jatuhnya. Kenapa Pak? Statusnya single jatuhnya gitu. Iya, saya single. Suami kan PNS. Oh, begini. Jadi gini, sistem BPJS itu setiap pegawai dipotong sama. Hah? Sama dipotongnya. Pamannya ibu PNS, suaminya PNS. Iya. Dipotong itu juga.
sama itu. Jadi ibu sekarang ASN, masuk ASN, aparatur sipil negara, dipotong sama juga. Jadi beban itu dibebankan kepada suami istri jika sama-sama ASN. Seperti itu jatuhnya, Bu. Jadi ibu juga menanggung bapak juga, menanggung anak juga, gitu jadi jatuhnya. Tapi saya tidak memasukkan mereka di dalam ini, Pak. Kemarin kan ketika kita memasukkan biodata keluarga, saya nggak masukin karena suami sudah PNS. Nah, jadi saya nggak punya tanggungan keluarga gitu. Gaji saya cuma 3.200.000 karena single. Benar. Kalau gaji ya. Kalau BPJS juga kata suami harusnya nggak sampai segitu gitu. Kamu harus bayarnya di bawah 40 malah gitu karena gitu. Iya. Nanti kita lihat nanti seperti apa penjelasan Bu Ulan atau Bu Dahlia seperti apa. Karena kita kan tidak tahu persis kenapa seperti itu gitu ya. Yang saya dengar kemarin, umpamanya nih, Bu Triana seorang PNS. Kemudian suaminya PNS, itu sama-sama dikenakan gitu loh. Sama-sama dikenakan, membiayai tanggungannya juga. Iya, tapi kenapa saya besar gitu loh, 79. Ya, artinya saya juga tidak tahu persis kenapa. Mungkin ada yang tahu kemarin jawaban seperti itu gimana? Mungkin Kang Jujun atau Bu Ade? Bu, tanggungan Ibu anak memang. Kenapa, Bu? Ibu yang seandainya kalau memang dihitung satu sekeluarga, Ibu anak yang ditanggung Bapak berapa? 2. Halo, mohon izin Bu Christine. Ya, Bu Dahlia dari Distrik sudah bergabung bersama-sama kita. Mungkin kita kasih kesempatan beliau untuk menyampaikan pemaparan yang sedang kita bahas hari ini. Bagaimana? Boleh. Ya. Boleh, Kak. Bu Dahlia ya. Bu Christine, silakan dipersilakan Ibu Dahlia dari Distrik. Baik, baik teman-teman, mungkin untuk pertanyaannya nanti kita persiapkan lagi setelah kita mendengarkan pemaparan Bu Dahlia ya. Jadi kebetulan Bu Dahlia sudah bergabung bersama kita. Mungkin kita persediakan waktu untuk Bu Dahlia menyampaikan informasi yang sekiranya berkaitan dengan BPJS. Dahlia, saya persilahkan. Terima kasih Bu Christine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, tidak bisa buka kamera karena komputernya tidak mendukung ini. Iya, Ibu silakan. Kita membahas mengenai yang kekurangan pembayaran keseluruhan ya Pak. Bu. Iya, Bu. Iya, itu kan kita dapat datanya kemarin dari BPJS-nya langsung. BPJS kesehatannya itu terakhir cut off di Agustus. Bentar, saya sambil buka data dulu ya. Iya, Ibu mohon maaf. Teman-teman yang lain mungkin kita persilahkan Bu Dahlia memaparkan. Jadi teman-teman tolong di-mute dulu ya biar suaranya lebih bersih untuk Bu Dahlia. Terima kasih. Ya, jadi setiap per 3 bulan itu kita rekonsiliasi sama BPJS. Setiap 3 bulan itu muncul kekurangan pembayaran dari iuran BPJS P3K-nya. Iurannya itu setiap orang beda-beda tergantung dari jumlah anggota keluarga yang ada di kakak. Jadi misalkan waktu itu kan pernah ada pertanyaan, misalkan ada di suami istri, yang satunya P3K, yang satunya misalnya PNS, sama-sama dipotong iuran BPJS-nya. Memang itu menurut ketentuan peraturan seperti itu. Jadi kita pun sama, yang PNS pun dipotong, yang P3K juga pasti dipotong juga. Jadi istilahnya memang bukan double potong ya, memang sebagai pekerja itu kita diwajibkan untuk mendaftar ke BPJS Kesehatan dua-duanya, dan dua-duanya
termasuk si anak juga masuk ke masing-masing pegawai. Jadi kalau ada kasus misalnya si istri misalnya P3K, terus saya kok saya sudah ikut BPJS-nya suami, kenapa masih dipotong juga BPJS saya? Karena sebagai pekerja memang harus terdaftar di BPJS Kesehatan semuanya. Terus yang pekerja swasta juga sama. Jadi kalau pekerja swastanya terdaftar, si istrinya P3K, dua-duanya dipotong BPJS Kesehatan. Gitu. Terus besarannya kenapa beda-beda, yaitu tadi tergantung dari jumlah keluarga yang ada di kakaknya. Yang jadi tertanggung, biasanya 2 anak ya yang ditanggung ya. Kalau yang terakhir yang saya dapat dari BPJS itu, ini belum ada jumlah keluarga yang ditanggungnya. Tapi kalau data yang yang di bulan Mei itu ada masing-masing P3K itu tertanggungnya ada berapa. Misalnya kayak ibu, tunggu, saya cari berdasarkan Disdiknya dulu ya. Disdik misalnya Ibu Tuti Suparmi di data yang dari BPJS. Mohon maaf juga sebelumnya saya tidak bisa men-share datanya keseluruhan. Jadi cuma yang saya share waktu itu nama pegawai, nomor induk P3K-nya sama jumlah tagihannya, karena pesan dari P3K itu datanya krudensial gitu, jadi tidak boleh sembarangan di-share gitu karena ada nick-nya dan angka-angka lainnya. Tapi saya punya datanya. Jadi misalnya kayak Bu Tuti Suparmi, di data saya itu dia ada anak, Ibu Tuti Suparmi di sini tidak ada tanggungan anaknya, suaminya juga tidak ada, jadi dia normal sendiri. Itu iurannya yang dibayarkan hanya diri dia sendiri. Terus kayak contoh lagi misalnya Bapak Sudana itu ada istri 1, anak 2. Sebenarnya ada data-data itu yang membuat jumlahnya berbeda. Itu. Tapi semuanya sudah pasti ada kekurangan bayar karena menurut peraturan, saya lupa peraturannya nomor berapa. Menurut peraturan itu jumlah iuran minimal yang dibayarkan itu 1% dari UMK. Sementara gaji kita, gaji PNS, gaji P3K itu masih di bawah UMK. Tapi tetap harus dibayarkan karena itu sudah tertuang di aturan. Jadi tetap dihitung 1% dari 4.359. Jadi sekitar 42.000 1 bulan sama 1 bulan. Sementara gaji P3K yang terbesar itu hanya 3.800.000. Jadi masih ada kekurangan. Kekurangannya itu tetap harus dibayarkan. Itu kira-kira. Kayaknya cukup aja gitu Pak Rambe. Baik. Ibu izin bertanya boleh? Boleh Ibu. Iya, begini. Saya single. Saya itu tinggal dengan saudara. Dalam artian saudara saya semua BPJS-nya udah pada bayar gitu ya. Maksudnya mereka pada bayar sendiri. Tapi kenapa saya jadi tinggi ya? Dalam artian nggak ada yang anggota keluarga yang saya bayarkan gitu ya. Adik saya sama anggota keluarga yang lain itu mereka pada bayar sendiri. Karena intinya saya tidak menanggung gitu ya. Tapi kenapa saya juga tinggi? Karena pas saya lihat itu saya 72 sekian gitu ya nominal BPJS-nya.
hampir mirip seperti Bu Trisna tadi ya. Cuman kan Bu Trisna ini suaminya. Kalau saya kan single, dalam artian ya saya tidak menanggung siapapun, saya hanya menanggung diri saya sendiri. Itu yang jadi pertanyaan saya, mengapa saya sampai besar gitu. Oke Dengan lah, Ibu siapa? kenapa? Ibu Siti Eis ya? Iya, betul. Eis, nanti saya coba cek dulu ya, sambil saya cek. Iya. Sambil saya buka, takutnya saya salah. Iya. Karena adik saya dia membayar sendiri, begitupun keluarga yang lain. Intinya saya single, nggak menanggung siapapun gitu ya. Dalam anggota keluarga itu, kenapa nominalnya besar gitu? Itu yang jadi pertanyaannya. Seharusnya kan kalau single itu kan nominalnya kecil ya. Oke Bu, nanti saya coba lihat dulu datanya ya. Baik, siap. Baik, mungkin apakah kita berikan pertanyaan kepada Bu Dahlia atau bagaimana? Saya itu dulu ya, saya tampung dulu, nanti saya pelajari dulu ininya, tabelnya dari BPJS. Lumayan banyak ya Bu tabelnya, karena sudah sampai bulan Agustus, dari bulan Februari sampai bulan Agustus. Saya tampung dulu ya Bu Siti ya. Iya, siap. Kalau misalnya mau bertanya lebih lanjut, kemana? Boleh. Nanti via WA boleh Bu ke saya. Ya, bisa di-share Bu nanti nomornya ya, Iya biar boleh. Nomornya di-share Bu. Iya boleh ya, Pak. ambil koper ya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ya, mau nanya dikit nih. Bu. Iya Pak. Ya, silakan. Ya, yang ditanyakan masalah nanti kalau kita sudah bayarkan yang sudah tertera itu, bagaimana untuk pencetakan kartunya, itu kartu dari BPJS-nya begitu. Apakah dapat langsung dari situ dicetak, dikirim ke kita atau bagaimana? Begitu Bos Rambe. Oh, kartunya memang belum punya Pak? Ya, belum Bu, saya justru. Oh, belum punya. Nanti saya coba koordinasi sama Bu Laksmi ya Pak, yang belum punya kartu. Kalau yang sudah punya kartu tetap bisa pakai kartu yang lama. Ya, kalau saya belum Bu, belum pernah. Kalau yang belum punya nanti dikoordinir aja Pak, siapa-siapa yang belum punya nanti saya follow up ke Bu Laksmi BPJS-nya. Ya, sebagai tambahan, maaf Bu Dahlia, itu bisa di apa namanya? Secara manual Bang Suryana diambil. Soft copy-nya bisa di soft copy itu. Oh iya, soft copy di Mobile JKN bisa juga. Di Mobile JKN, Bang. Tapi kalau mau bentuknya kartu itu bisa diurus ke BPJS. Gitu Bang Suryana. Oke, siap. 86. Monggo yang lain. Ya Bu Dahlia, terima kasih. Yang lain mungkin? Saya Pak. Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak saya itu Pak salah. Untuk ngebenerinnya bagaimana ya? Nama anak di mana Bu? Di BPJS-nya ya? Di BPJS-nya. Jadi nggak sesuai sama aktenya. Saya pernah tanya sama Bu Laksmi, katanya suruh lewat Mobile JKN. Iya. Bisa. Kalau perubahan-perubahan gitu Bu, kayak biodata segala macam harusnya bisa ya pakai Mobile JKN ya. Kalau masalah itu sih harusnya BPJS-nya yang lebih paham ya, saya juga kurang paham. Tapi memang Bu Laksmi pernah bilang kalau ada kesalahan-kesalahan biodata atau mau pindah vaskes gitu bisa dari Mobile JKN. Iya, tapi saya udah coba nggak bisa, dan sekarang kalau misalkan saya lihat di JKN Mobile, nama anak saya masih seperti itu yang dulu, yang salah itu gitu. Yang masih salah ya? Ibu ya. Kontak Bu Laksmi punya nomornya nggak? Punya, saya udah juga waktu atau itu. Kontak ke Pandawanya, Pandawanya BPJS
Karena kalau saya kurang paham juga. Nah, itu harus sistemnya BPJS sendiri. Nanti saya minta kontak pantauannya ya, Bu. Nanti coba saya tanyain ke Bu Laksmi. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Salam. Ada lagi mungkin? Mumpung ada Mungkin Bu Nadia. saya Pak mau nanya nih Pak ya Pak. Ya, silakan. Saya kan waktu itu BPJS saya yang KIS Pak. Terus pengalihan waktu itu suruh bikin surat perjanjian ya Bu Dahlia ya. Perjanjian untuk pengalihan ke Mandiri itu bagaimana Bu? Ini atas nama Bu Lela. Ya Bu Lela Bu. Bu Lela sepertinya sudah jadi P3K ya Bu, itunya. Iya. Kartunya sih nggak masalah Bu, kan nomornya tetap sama. Oh yang KIS itu Bu nomornya nggak berganti jadinya? Iya nggak ganti kalau nomor. Tapi Ibu sudah jadi P3K, bisa dilihat di mobile JKN. Iya kan sudah pengalihan waktu itu kan sudah tanda tangan yang pakai mata yang 10.000. Iya. Sudah itu Bu, sudah dialihkan semuanya. Oh sudah dialihkan, berarti nomornya tidak berubah ya Bu? Tidak berubah Ibu. Oh ya udah gitu, makasih Bu ya. Sama-sama. Jadi kalau permasalahan apa kekurangan pembayaran tadi cuma Bu Siti Oi saja yang masih bingung ya? Atau yang lain juga bingung semua? Teman-teman mungkin ada yang bingung. Iya betul Bu. Iya, nanti saya konfirmasi dulu ya ke BPJS-nya. Saya beri dulu tabelnya. Nanti saya infonya ke Pak Rambe ya. Baik Bu. Terus di sini ada Pak Abdul Karim nggak Pak? Aduh, Kang Jujun gimana kemarin tuh? Kang. Karena proses pengalihan saya masih nunggu 1 orang lagi nih. Ya, makanya. Saya udah. Susah Kang Jujun? Susah dihubungi. Aduh. Iya, yang 9 orang ini masih terhambat nih belum nih karena yang satunya belum. Iya. Mungkin bisa minta tolong teman-teman Bojong Sari yang berdekatan dengan Pak Abdul Karim bisa dicolek-colek dikit lah, minta tolong. Karena kasihan takutnya menghambat semua kalau beliau belum bisa. Gitu saya minta bantuannya ya. Terus nih ada lagi yang belum. Iya saya. Saya kebetulan dari Kecamatan Bojong Sari. Nah, iya. Nanti kalau saya sudah menghubungi Pak Karim, nanti beliau diarahkannya ke siapa ya, Bu? Saya aja, Bu, langsung ke Dinas Pendidikan. Bu Dahlia ya. Oh iya. Iya, Bu. Nanti Allah akan saya kabari Pak Abdul Karim. Ya, baik. Kalau memang mau ke rumah juga formulir yang kemarin juga udah di saya. Boleh ambil ke rumah, jadi tinggal beli materai aja. Oh iya. Ke rumah Pak Atau Jujun langsung ya? juga ke Disdik, mungkin masih ada kopiannya di sana juga bisa langsung. Bisa, ke saya bisa, ke Pak Jujun juga bisa. Oke. Nanti Terima kasih, Bu. Iya. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh kontak saya, boleh dicatat nomornya di 0856 166 96 37. WA aja dulu ya Bu. Kadang memang kalau misalnya itu kan bisa diulang Bu, bisa diulang mau. Sebentar. 0856 166 96 37. Terima kasih. Ya, nanti kalau misalnya ada permasalahan seputar ini BPJS kepesertaannya, tapi yang di luar di luar kayak misalnya perubahan data itu saya kurang tahu ya, itu harus ke BPJS-nya langsung. Ini keterkaitan mengenai kayak misalnya tadi ada yang nggak tahu nomor BPJS-nya, saya boleh nggak tahu, nanti saya yang kasih tahu, atau jumlah kenapa nominalnya juga bisa ke saya, tapi nanti saya pelajari dulu, nanti infonya saya ke Pak Rambe aja langsungnya. Boleh bertanya, Bu? Boleh. Ya, ini kan kartu KIS saya. Waktu itu saya masih kartu KIS ya, Bu. Waktu itu masih ikut suami.
Terus kan suami saya meninggal. Nah, ini kartu KIS saya yang ikut suami kemarin itu berarti masih berlaku ya, Bu? Masih, Bu, masih. Nggak Masih. ganti. Iya. Saya Oh, iya. kartunya masih askes yang kuning, Bu, masih berlaku. Oh iya, kan apa namanya? Waktu kemarin langsung dipotong dari kantornya Bapak almarhum. Iya, makanya saya belum tanya lagi. Masih Oh berlaku. gitu. Iya. Berarti masih berlaku yang KIS yang kemarin dari suami ya, Bu? Iya, masih berlaku. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Punten nih Bapak Ibu, saya tidak bisa lama-lama karena masih di kantor juga. Masih harus ada yang diurusin. Baik. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh boleh bertanya ke saya, tapi mohon maaf kalau misalnya agak lama karena WA-nya biasanya. Ya, siap Bu Dahlia. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Bu Dahlia sudah bergabung. Baik, temantemanku yang baik hatinya. Parambe, ya, Parambe mohon maaf, ini untuk pembayaran kita bayar langsung atau bagaimana Pak? Untuk gini, nanti dikoordinir sama Bu Ade. Bu Ade nanti mohon nanti di grup meng-share nomor rekeningnya, BJB kalau bisa ya. Ya, nanti dikirim Bu Ade nomor rekeningnya ya. Nah, nomor rekeningnya ke situ saja. Tapi nggak lama-lama ini Bapak Ibu ya. Karena kemarin kita diminta waktu secepat mungkin. Sebab nanti kalau dilama-lamain bertumpuk gitu. Tolong kasih batas waktu aja Parambe biar enak gitu. Maksudnya biar ya, jelas. paling lama, ini hari apa nih? Selasa, Kamis. Kamis kan? Nah, berarti Senin terakhir. Selasa lah kali ya. Senin, Selasa, Bu. Selasa, Bu. Murah amat ya? Hah? Murah? Naon teh? Berarti hari ini Bu Ade harus mengirimkan nomor rekening ya Pak mulai hari ini. Iya betul. Bu Ade, ada Bu Ade. Saya kirim ya, Bun. Ya, baik Bu. Oke. Terima kasih Bu Ade. Nanti talangin sama Parambe. Bukan main. Parambe bulan. Saya mah Mas Suryana aja ditalangin kayaknya. Nanti Parambe yang mau nalangin bayar katanya semua. Tenang, baik. Amin. Aduh. Tapi Pak Rambe maaf ya. Kebetulan kan gini, kalau saya suami kebetulan BUMN. Jadi saya biasanya ditanggung dari suami. Nah tadi kan sudah dengar dari pemaparan Bu Dahlia bahwa memang semua karyawan baik PNS dan PNK atau karyawan biasa itu dipotong juga. Cuma yang jadi pertanyaan saya, apakah nanti anak-anak itu tanggungan saya ada 2 di BPJS Mobile ini, saya cuma sendiri, ya saya sendiri. Jadi ketika saya cek di suami, memang anak-anak ada di suami semua, ada 2 di suami. Cuma ketika kita bayar nanti yang 45.000, apakah itu sudah pasti nanti benar-benar 45.000 atau yang bagaimana? Karena seharusnya kan kita juga cek juga di rekening gaji slip gaji suami, kan itu ada jelas terpotongnya berapa gitu. Nih, seandainya kita bayar 45.000 ternyata di sana misalnya masih tertanggung istri juga, ya jadinya jadi bagaimana gitu. Apakah tidak sebaiknya kita cek dulu slip gaji suami masing-masing kali ya? Kalau di karyawan swasta atau BUMN kan biasanya ada slip gaji per bulan gitu. Halo, Bu Kristina, mohon izin. Ya, Pak, silakan. Bu Ulan udah bergabung bersama-sama kita, mungkin bisa diberikan waktu. Oh iya, terima kasih Bu Ulan. Ya, terima kasih Pak Rambe, Pak Jujun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya makasih sudah punten ya kita terlambat. Kebetulan lagi banyak mengurusi hibah untuk sekolah swasta, jadi kita belum sempat nggak ikut dari awal nih. Tadi ada Mbak Dahlia, tapi ya Pak ya? Ya Bu, sudah sebagian. Saya akan menjawab pertanyaan tadi Bu Kristina. Ibu punten untuk untuk yang pembayaran BPJS Kesehatan ini, semua penerima kerja itu dikenakan iuran BPJS Kesehatan, Bu. Baik suami Ibu selaku di BUMN maupun Ibu selaku ASN ya di sini jatuhnya.
Jadi yang kekurangan tadi 45.000 itu memang yang harus dibayarkan oleh masing-masing peserta BPJS atau masing-masing P3K, di mana secara perhitungannya itu berdasarkan dari UMK, Bu. Karena UMK Kota Depok kita sekitar 4,3, sedangkan gaji kita itu masih di bawah UMK, maka dasar hitungnya dari BPJS sendiri itu dia pakai dasarnya UMK Kota Depok. Jadi kita masih ada selisih, sedangkan perhitungannya itu kalinya 5%. Jadi 4%-nya ditanggung oleh pemberi kerjanya itu kita pemerintah Kota Depok, dan 1%-nya ditanggung oleh kita. Tapi hitungannya itu dengan dasar UMK Kota Depok 4,3. Jadi hitungan Ibu 45.000 ya, Ibu sudah terhitung 45.000 itu selama kekurangan dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus. Ya, dan ada info, mudah-mudahan ya Bu, Bapak dan Ibu, ada info terbaru. Mudah-mudahan untuk Kesra tahun ini mudah-mudahan ada. Alhamdulillah. Ya, insya Allah mudah-mudahan ada. Memang tapi untuk nanti kalau proses pencairannya kita belum dapat info lagi dari BKD. Jadi cuma karena kita belum ketahuan dapatnya di bulan apa ya Bapak dan Ibu, maka untuk kekurangan iuran di BPJS Kesehatan tetap harus dibayarkan dulu. Jadi ya, jadi walaupun Ibu suaminya BUMN, karena kita yang suaminya PNS pun sama Ibu tetap dikenakan semuanya iurannya. Kalau kami yang PNS dasarnya itu bukan UMK tapi 12 juta maksimal. Jadi kalau gaji kita dijumlah dengan tunjangan dengan Kesra itu tetap maksimalnya 12 juta. Kalau kita teman-teman P3K nilai dasarnya dari UMK. Seperti itu ya Bu Kristina. Jadi anak Ibu juga sudah masuk juga Bu. Jadi memang kita bilang seperti pembayarannya kok dua-duanya bayar. Tapi memang dari undang-undangnya semua penerima kerja tetap dikenakan BPJS Kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Iya Bu. Ya. Terus untuk gimana? Pokoknya jadi untuk BPJS tadi terkait waktu ya, mungkin tadi berapa lama yang diinikan. Kalau memang bisa dibayarkan secepatnya lebih baik. Jadi maksudnya tidak ada yang namanya kita punya kekurangan bayar. Nanti setelah dikumpulkan oleh teman-teman koordinator ya Pak Rambe ya, nanti dikirim ke dinas, nanti dinas akan mengirimkan langsung mentransfer lewat Simponi ke sistemnya BPJS Kesehatan. Tapi di total ya Bu, tidak satu per orang satu. Kita ada jadi sekitar 9 jutaan, 9,4 kalau nggak salah kekurangan membayar dari 177 P3K di Kota Depok. Terima kasih. Mungkin ada sedikit lagi, mungkin lebih jelas mungkin teman-teman ini mumpung ada bulan ini. Jarang-jarang ini. Ya, silakan mau nanya daripada kita nanti belakang kita nggak bisa jelasin. Silakan. Ya. Boleh Pak, Mana, tanya Bang? Pak. Atu-atu. Pak. Atu, ya Atu. Siapa dulu nih? Saya Pak. Enggak Bu. Maaf Bu Bulan, saya Bu Trina. Kebetulan kan saya kalau dilihat dari seluruhnya, saya paling besar nih sama Bu Eis tadi 72.000 berapa gitu. Sedangkan yang lain 42 ribuan. Itu dilihat dari apanya ya Bu? Ibu berapa putranya? 2, tapi saya tidak masukkan ke situ Bu. Itu masuk tanggungan suami. Tidak Ibu, tetap dasarnya itu, bentar ya, tetap dasarnya itu kakak Bu, 1 kakak. Iya. Ya,
karena pada saat Ibu pemberkasan kan berarti tetap ada suami dan anak. Anak masih usia sekolah, maksudnya masih usia di bawah 21 tahun? Iya. Iya, berarti kan jadi satu kakak ya, satu kakak, bapak, ibu, dan 2 anak. Iya. Iya. Iya, Bu. Jadi tetap masuk. Punten untuk suami ibu PNS atau di maksudnya? PNS. PNS, iya Bu, tetap Bu. PNS-nya di sama-sama Kota Depok? Bukan, DKI. Bukan, ya. Jadi kebetulan gini Bu, untuk BPJS Kesehatan ini memang agak beda Bu, maksud saya ya, memang dari peraturannya semua pegawai yang baik swasta maupun negeri, semuanya itu harus mengikuti BPJS Kesehatan. Nah, jadi walaupun suaminya sudah ikut, tetap kita sebagai penerima kerja juga tetap dikenakan BPJS Bu. Iya. Posisinya. Nah, yang saya tanyakan Bu, kenapa saya berbeda dengan guru orang-orang yang lain, sedangkan mereka kan 42.000 Bu. Bisa jadi dari hitungan anak 2, yang lain gimana yang anak 2? Karena yang menghitung kekurangan itu dari BPJS-nya Ibu. Jadi BPJS mengakumulasi yang menghitung dia. Kami hanya nerima makanya kan nilainya beda-beda, ada yang 45.000, 59, 70 berapa, 74 berapa ya, macam-macam Ibu, ada yang beda-beda. Jadi yang mengakumulasi itu memang kita terima dari BPJS Kesehatannya. Ya Bu. Apa itu dilihat dari kelas kita yang sering kita pakai atau gimana ya Bu ya? Harusnya sih tidak, karena kan misalnya kelasnya harusnya sama semua, misalnya P3K masuk dalam kategori golongan 3 kan ya, berarti kan maksudnya kan ya 9 ya, walaupun 9 tapi sama dengan di kita 3A. Harusnya sama secara hitungannya. Coba nanti kita koordinasi ke BPJS lagi, tapi karena kita kemarin saat kita rekon dengan BPJS langsung memberikan nilai untuk masing-masing peserta dari P3K. Sudah hitungan mereka Ibu, jadi aku yang menghitung semuanya atas kekurangan dari BPJS Kesehatan. Ibu izin, boleh saya juga bertanya? Iya, boleh Ibu, silakan Mangga. Tadi Bu Trisna udah bicara, saya dengan beliau juga masuknya besar gitu ya untuk pembayarannya. Yang jadi pertanyaan saya gini, saya single, tidak punya anak, dan saya juga di kakak itu saya menumpang dengan anggota, maksudnya dengan kakak ya, maksudnya kakak saya gitu ya, beserta adik gitu. Di dalam kartu keluarga itu saya beserta adik saya, dan saya itu boleh dibilang menumpang ini ya, kartu keluarganya begitu ya. Intinya kan saya single dalam artian saya tidak menanggung kakak saya tidak menanggung adik saya menanggung diri saya sendiri. Tapi mengapa saya di situ jatuhnya besar? Nah itu yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kalkulasinya? Kenapa saya menjadi besar? Karena saya tidak ada tanggungan. Kalau misalnya suami ataupun anak, it's okay lah ya. Sedangkan saya kan posisinya tidak menanggung suami atau anak gitu. Tapi mengapa saya besar? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Karena dalam kartu keluarga saya itu bersama dengan adik dan kakak saya, tidak dengan suami atau anak begitu ya. Nah itu mohon penjelasannya. Ya Ibu, punten namanya Ibu siapa? Ya Ibu, jadi gini, tadi kita lihat rekapan dari BPJS, jadi semakin kecil tanggungannya dari peserta, semakin besar iurannya. Ya, kalau tanggungannya yang anaknya 3, anaknya lebih itu semakin kecil. Jadi karena kalau yang TKP-nya kita tanggungin siapa aja. Saya mau udah tanggungin dah. Tapi kita baru melihat nih, yang semakin besar, yang semakin sedikit tanggungannya semakin besar. Kalau kan biasa tanggungannya sedikit, ya berarti ngeluarin uangnya sedikit nih. Ternyata hitungannya tanggungannya cuma sedikit, ya otomatis jadi bayarannya justru semakin besar. Tanggungannya agak banyak, justru semakin lebih kecil. Nah, kita juga baru nih sambil lagi dicek lagi ya. Kita jadi seperti itu Ibu. Tapi secara bisa begitu? Ya, kenapa seperti itu? Iya, jadi secara perhitungan BPJS sudah punya hitungan tersendiri nih posisinya. Cuma kita tadi ngecek dari yang jumlah anaknya
terus sama ada orang tua, bapak, istri dan suami, terus anak. Nah, semakin kecil tanggungannya, semakin sedikit tanggungannya, semakin besar untuk bayarannya. Bulan, menanya Bulan, bentar. Ya, Bu. Itu Ya. kan ada tanggungan yang ini harus dibayarkan di kolektif nih. Ya. Nah, selanjutnya apakah umpamanya kesra belum ada, kan kita harus bayar lagi. Nah, apakah di kolektif juga? Apakah langsung dipotong begitu? Mohon penjelasannya. Gini, sama distrik atau gimana? Ya, ini karena kita sudah agak kelamaan ya Bu ya, sampai dengan Agustus, karena kemarin kita belum tahu hitungannya berapa kekurangannya masing-masing peserta BPJS-nya. Jadi kita memang kan belum pernah menagih ke Bapak dan Ibu atas kekurangannya, hanya menyampaikan cuma dari mulut ke mulut ya, kita bilang bahwa ada kekurangan BPJS kesehatan ya ini ta. Cuma karena kemarin kita sudah dapat nilai akumulasinya kekurangannya berapa, maka mau tidak mau kita sampaikan ke teman-teman semua. Nah, untuk ini sampai dengan bulan Agustus, berarti kan dibayarkan di September ini. Kalau memang nanti misalnya kesranya jadi keluar di perubahan anggaran ini, mudah-mudahan alhamdulillah keluar, nanti langsung dikuranginya di Kesra saja Bapak dan Ibu, langsung dikurangi kekurangannya. Nanti kita, pada saat pentransferan ke rekening Bapak dan Ibu sudah dikurangi oleh BPJS dengan BPJS kesehatannya. Mungkin akan seperti itu. Jadi kita juga nggak pusing ya Pak. Sebetulnya kami pun juga dengan sekian banyak orang, 177 orang, dengan kita maksudnya kan harus mengumpulkan, makanya kami minta oleh teman-teman dengan teman-teman koordinator ya Pak Rambe untuk membantu biar juga distrik tidak dibilang ada kekurangan bayaran. Jadi padahal kan itu memang buat kita pribadi sendiri-sendiri ya Pak ya. Jadi maksud saya akan seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan kalau Kesra keluar langsung dikuranginya di Kesra saja Bapak dan Ibu. Amin. Seandainya belum, maksudnya nih apakah kolektif lagi atau tunggu aja Pak, tunggu info dulu aja. Nanti kita kan oh ya siap. Ya, karena kan kita harus gajian dulu. Ini kan kita baru gajian di September ini, baru masuk dana yang sebagian ke BPJS, tinggal kekurangannya BPJS juga belum menghitung Pak. Jadi kita hanya membayar kekurangannya saja dulu. Ya. Oke, Bu, tanya. Ya. Ibu tanya dong Bu. Ya, mangga Ibu. Iya, saya Ibu Siti Sumiati dari Depok 1. Ya. Ini saya mau nanya, maaf, saya mungkin agak telat. Saya itu kan pembayarannya kurangnya 49.000 berapa. Ya. Terus saya mau nanya, satu itu saya menanggung berapa. Terus yang kedua, apakah BPJS itu sudah bisa digunakan? Karena saya belum pernah menggunakan sama sekali. Itu Bu. Ibu Siti siapa Bu? Punten? Sumiati. Mbak Dalia. Ada berapa? Bentar ya Bu ya, kita cek dulu ya. Iya. Tanggungannya ada berapa? Ibu Siti Sumiati. Ibu untuk kartu Ibu sendiri aja Bu. Oh, Ibu itu cuma sendiri satu. gitu. Iya. Oh, suami entek gitu Bu. Suami nggak ikut. Kenapa itu? Oh, enggak. Padahal dulu saya daftarin ada nama suami saya sama anak saya, jadi nggak masuk gitu Bu. Ibu Siti Sumiati. Siti Sumiati. Mohon. Suaminya maksudnya anak berapa Bu? Anak saya 2. Memang anak saya udah besar, tapi saya masukin anak saya kalau nggak salah 1 ada apa 2 gitu saya. Usia masukin. berapa anak Ibu? Anak saya 23. Oh, sama? Sama 21. Masih kuliah? Masih Satu, sekolah? iya, ada yang kuliah masih Oh, kuliah. gini. Tadinya masih kuliah ya. Gimana Yang Bu? 21 masih kuliah. Ibu sudah pernah mengirimkan surat keterangan masih kuliah? Oh, suratnya saya nggak kirim, iya. Oke, berarti dianggapnya sudah putus. Oh gitu. Kalau karena batas umurnya itu sampai dengan usia 21 tahun Ibu untuk anak. Gitu. Ya, berarti nanti Ibu koordinasi ke dinas, ke kita ke keuangan sambil menyertakan masih kuliah ya, keterangan masih sekolah, masih kuliah, keterangan masih kuliah, nanti dikirim ke kita, biar nanti juga akan masuk ke
tunjangan gaji ibu. Jadi kan maksudnya anaknya masih dapat tunjangan anak. Nah, terus jadi di sini ibu hitungannya cuma satu, tapi suami ibu di kakak, suami masih di kakak, satu kakak atau tidak? Sama di kakak Bu. Siti Nurrohman ya Bu. Ibu nanti Sumiati. Kenapa? Siti Sumiati. Siti Sumiati. Ibu nanti ibu bisa koordinasi ke kita aja ya kalau misalnya ini ya. Oh iya, nanti saya langsung bertanya ke BPJS gitu Bu. Enggak, Langsung ke BPJS. ke dinas boleh atau enggak nanti kalau ke dinas ntar koordinasi sama ke kita nggak apa-apa ya Bu ya. Ya, terus kalau untuk anak, pokoknya setiap anak, kalau yang anaknya di usia 21 tahun tapi masih kuliah, untuk menyertakan surat keterangan masih kuliah. Jadi kita bisa, maksud saya untuk tunjangan anaknya pun digaji bisa masuk dan masih bisa ikut kepesertaan BPJS Kesehatannya, Bu. Oh gitu. Ya. Kalau dia sambil kerja misalnya kayak sekarang katanya tiba-tiba dia sambil kerja, itu udah putus juga jadinya. Iya, kalau dianya masih kuliah, Sambil tapi dikerjakan kalau kerja sekarang pun pasti langsung dipotong BPJS Kesehatan, Ibu. Oh gitu ya. Iya, pokoknya semua harus ikut BPJS Kesehatan. Oh berarti berarti saya anak berarti tidak termasuk ya Bu ya? Ya, makanya ntar Ibu cek lagi ke anaknya ya. Iya. Terus, terus penggunaannya tuh kapan Bu bisa digunakannya? Penggunaannya selama Bapak dan Ibu tidak mempunyai tunggakan, itu sudah bisa digunakan Ibu. Oh gitu. Kalau masih nunggak berarti nggak boleh pakai ya? Tunggakan yang mandiri Bapak dan Ibu. Tunggakan yang misalnya dulu Bapak dan Ibu pernah ikut BPJS Kesehatan yang mandiri. Berarti kalau masih punya tunggakan belum bisa digunakan. Tapi kalau yang selain itu bisa digunakan Ibu. Ya. Tapi untuk teman-teman yang punya tunggakan pun kan sudah bersurat dengan surat pernyataan itu mungkin akan dipindahkan keikutsertaannya menjadi P3K, tapi dengan perjanjian mereka akan melunasi keterlambatan yang mandirinya. Bu, kalau saya nggak pernah menggunakan mandiri, saya nggak pernah menggunakan BPJS apapun, saya nggak pernah. Jadi tetap saya masih harus bayar tunggakan gitu. Ibu emang punya mandiri? Enggak. Oh ya, andai gitu saya bertanya, andai. Oh gitu. Enggak Bu, kebetulan untuk yang mandiri itu kita sudah koordinasi dengan teman-teman yang ikut BPJS mandiri. Mereka sudah menyatakan kesanggupan untuk melunasi walaupun ada jenjang waktunya sama berapa bulan. Kita sudah koordinasi ke BPJS-nya dan insya Allah ya bisa dipakai tapi dengan perjanjian. Jadi mereka ada perjanjian tersebut. Ya. Bulan, mohon izin mau tanya Bulan. Ya, Ibu. Makasih ya Bulan. Ya, Pak, sama-sama Ibu. Bulan mau tanya ini. Kebetulan suami saya juga ikut kepesertaan BPJS dan jauh sebelum saya sama SK juga sudah dipotong BPJS. Kalau sekarang saya dipotong dengan BPJS Kesehatan, kemudian status anak-anak saya itu ikut ke saya atau ikut ke suami saya, gimana tuh Bu? Pokoknya nggak ada jadi gini, pokoknya kalau BPJS Kesehatan itu satu kakak Bu hitungannya. Oh gitu. Iya, jadi sebetulnya berarti yang di Ibu bisa harusnya ya, yang Ibu bisa dipakai, suami bisa dipakai. Tapi biasanya kartunya pasti harusnya. Berarti kalau yang di suami sudah ada Ibu kartunya? Sudah. Iya. Karena dari awal memang adanya yang dari suami saya dan anak-anak saya. Ya, itu mungkin ya karena udah secara aturan ya Ibu ya. Satu kakak, jadi tetap kehitung Bu, tetap kebayar anak-anaknya Ibu tetap kebayar juga di Ibu. Jadi mungkin resiko yang kita bekerja suami istri ya jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita seperti itu ya. Bulan mau tanya, kalau di kita yang BPJS itu kan satu kakak, suami istri dan 2 anak ya. Ya. Karena kalau yang di
Saya itu kan menanggung sampai 3 anak tuh. Jadi saya agak bingung juga tuh. Iya, tetap 2 Bu. Berarti yang satunya Iya, itu yang satu mandiri. ikut suami kali ya. Kenapa? Yang satu mungkin ikut suami saya kali ya BPJS-nya. Enggak, Oh, tetap di enggak. suami pun tetap cuma 2 hitungannya. Pasti dia punya hitungan juga, ya. Tetap Oh, satu gitu. suami, istri dan 2 anak. Oh, anak saya yang ketiga juga emang udah ada kartu BPJS-nya bulan. Sudah dapat? Udah ada. Oh, udah dapat. Ya alhamdulillah kalau udah dapat Iya. atuh. Biasanya kalau yang PNS ya, yang kalau kita di Iya, yang iya, PNS iya, sampai anak ketiga. Ibu, Heeh. Bapak PNS atau gimana? Swasta, Bu. Oh, swasta. Oh, kalau swasta mungkin bisa kalau swasta beda lagi, Bu. Kalau misalnya swasta bisa jadi mereka hitungannya sampai 3. Kalau yang untuk teman-teman P3K, 1 istri, Iya. 1 suami, 2 anak. Oh iya gitu. Berarti anak-anak tetap bisa ikut ke Aman, saya. ya, nggak apa-apa berarti ya. Gitu ya. Jadi nikmatnya kita suami istri bekerja, jadi dua-duanya kena potongan. Iya sama Terima Bu. kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak Ulan Ya, infonya. ya Ibu, terima kasih. 495. Salam. Ulan mau tanya, boleh? Ya Ibu. 495. Anak saya kan 3 ya, terus kan tadi bilangnya semua jadi satu dari kakak ya Bu ya, dari kakak keluarga. Bisa sendiri gitu. Itu bayarnya kan berarti kan yang suami saya menanggung suami, menanggung anak 2, yang kedua dan ketiga. Nah, yang pertama berarti kan sudah bisa ya. Karena umurnya lebih dari 25 sudah bekerja juga. Nah, itu nanti dia bayar tapi pas dia mau bayar BPJS dia pakai kan waktu itu kan atas suami saya ya, kepala keluarga. Nah, dia jadi namanya pakai nama suami gitu ya, Pak Bu. Nama suami saya gitu ya. Kartu ininya, kartu utamanya gitu. Enggak, kalau dia sudah kerja berarti pakai nama dia kerja ya, misalnya sudah bekerja. Atau memang karena usia di atas 21 dan sudah tidak kuliah lagi, berarti namanya atas nama dia sendiri harusnya. Oh, tapi kakaknya masih 1 kakak gitu. Iya, 1 kakak. Tapi kan kalau memang dia sudah bekerja kan namanya nama dia sendiri ya, nama dia. Oh gitu. Jadi dia nanti kakaknya bayarnya dia sendiri atas nama dia sendiri gitu. Iya, bayar dia sendiri. Apalagi kalau dia sudah kerja ya bayar sendiri. Pak Rambe, punten. Mungkin saya nggak bisa lama-lama. Saya mungkin hanya sampai mau menyampaikan Pak Rambe. Siap Bu, siap Bu. Ya Pak Rambe, Pak Jujun, punten. Saya nggak bisa lama-lama karena saya lagi ngurus hibah buat sekolah-sekolah swasta. Jadi mungkin saya hanya menyampaikan saja untuk kekurangan bayar, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa melengkapi kekurangan bayarnya sesuai dengan nilai yang sudah tercantum ya Pak ya. Kita mungkin minta waktunya jangan lama-lama, mungkin di Senin, sekarang kan Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu ya, paling lama Rabu kali ya Pak ya. Ya Bu, Rabu baik, sudah Bu. ke dinas, Rabu sudah ke dinas, biar kita bisa langsung transfer ke BPJS, pemindah bantuan ke BPJS kesehatannya. Terus untuk informasi terkait Kesra mungkin nunggu selanjutnya, mudah-mudahan di tahun ini bisa keluar. Kalaupun tidak hitungan sampai 1 tahun, misalnya terhitung dari bulan keberapa, nanti kita sampaikan ya Pak ya, Bapak dan Ibu. Ditunggu informasi selanjutnya saja. Baik, Mungkin Bu. saya izin mundur diri dulu ya Pak ya. Baik, Bu. Bapak dan Ibu, Baik, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kebersamaannya untuk melengkapi kekurangan iuran BPJS Kesehatan Bapak dan Ibu sekalian. Terima Baik, kasih Bu. Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kembalikan ke Bu Christine mungkin. Berapa tadi Teh di sini? Bulan Mei ya? April, Mei. 1.900.000. Apaan itu? Aduh.
Pak Jujun ngitung duit mulu ya. Itu dia. Ya, monggo yang lain mungkin saya udah agak bisa menanggapi tadi dari Bu Wulan tadi. Maaf. Ya, monggo. Ya, baik Pak Rambe, terima kasih. Cuma kayaknya tadi ada pertanyaan yang ada di grup ya, katanya nggak sempat ditanyain tadi tuh. Kalau emang mau bertanya kan bergabung ke Zoom aja seenggaknya. Tapi di sini ada pertanyaan, kenapa harus ke rekening pribadi ya? Harusnya ke rekening BPJS aja. Nah, seperti itu gimana tuh ya? Gini. Kekurangan ini saya sambung dulu ya. Kekurangan itu kan ditanggung oleh pemerintah daerah melalui Disdik. Gitu ya. Melalui Disdik. Dikelola oleh Disdik. Sebentar Pak, ini yang bertanya kan di grup ASN. Kira-kira dia masuk di Zoom nggak nih sekarang nih? Siapa tuh? Ya, monggo. Nah, Habil Tea namanya ya? Ada nggak di sini? Ada nggak di grup ini? Itu dari SM. Nama aslinya kali Bu Christine siapa tuh? Nah, Habil Tea. Ini nama aslinya nggak ketahuan ya Bu Christine ya? Iya. Itu Bu Reni. Nah, Habil Tea. Bu. Guru apa? SMP? Itu Bu Reni dari SD Cilangkap 2. Oh, Bu Reni. Ada nggak dianya? Ini ada nggak ya? Seenggaknya kan kita sharing di sini, jangan di WA doang. Sama-sama enak. Dibuka chat WA-nya lagi online nih. Ayo. Lihat ya. Iya, harusnya tadi dia masuk. Sekarang juga kalau masuk bisa ya Pak Rambe? Bisa. Masih bisa kan? Masih. Kapasitasnya 100 ya? Assalamualaikum. Lebih. Waalaikumsalam. Pak I, apa kabar? Ya, mohon maaf saya agak telat nih. Saya pikir nanti malam. Malam lain lagi, Bang. Ya, maaf, Bang. Ini saya tadi bertanya, saya itu juga belum paham persis ya BPJS itu. Waktu pengajuan pemberkasan itu, saya mengajukan pakai KIS sama Askes. Karena saya kan ikut istri. Ya. Nah, saya pikir karena saya udah itu, jadi BPJS saya nggak gubris tuh sampai sekarang. Nah, tahu-tahu ada tagihan. Tagihan pun itu saya termasuk besar. Besarnya hampir 60 kalau saya itu, kalau nggak salah per bulan. Saya ngajukan 2 anak, tapi yang diterima cuma 1 anak. Karena istri kan nggak dimasukkan ASN. Jadi gini Pak Ayi, tadi kan penjelasan Bu Ulan. Ya. Setiap anggota BPJS wajib membayar tanggungannya. Ya. Sekalipun bukan di pegawai negeri. Ya. Gitulah, umpamanya. Contoh nih, istri saya bekerja di swasta. Ya. Menanggung 2 anak juga, umpamanya 2 anak ya. Saya di swasta juga menanggung 2 anak juga, dan 2 anak itu ditanggung 2 gitu. 2 menanggung anak itu tersebut gitu. Umpamanya 2-2-nya terkena potongan ya, Pak? 2 kena potongan. Karena itu yang bayar itu kan kalau kita nih pemerintah daerah, bukan kita yang bayar sebenarnya, pemerintah daerah. Kita hanya diminta 1%. 1% kita bayar. Ya. Itu Pak. Jadi bukan kita bayar semuanya, kita hanya diminta 1% saja. Pembayar itu sesuai dengan Perpres nomor 93 kalau nggak salah tahun 2017 tentang keBPJS-an. Itu Pak, seperti itu Pak Ayi. Oh gitu ya. Itu dari bulan Februari Pak Ayi. Dari Februari Pak Ayi. Februari sampai Agustus totalnya sekian. Tadi melalui apa Pak? Ya. Pembayarannya tadi melalui bank apa? Nah, pembayarannya kemarin kita sudah bentuk, ditunjuk oleh Bu Wulan kemarin itu sama kita sama-sama bareng berdasarkan kesepakatan, itu Bu Ade Indriati. Nanti Bu Ade Indriati, masih ada nggak? Apa dia kabur? Ada. Oh, Bu Ade Indriati sebagai pengepul. Jadi karena ini sifatnya agak cepat dan tidak lama-lama, takutnya nanti terakumulasi lagi gitu. Mudah-mudahan ini kan gini, gambarannya gini Pak Ayi dan teman-teman semua. Ini sinyal Kesra akan turun. Sinyal nih ya, secara psikologis nih. Benar-benar. Ini dibuka sekarang, berarti kan ini ada harapan nanti di bulan depan atau paling tidak di bulan Oktober, November mungkin ini Kesra mungkin keluar. Kayaknya nih, saya juga nggak tahu. Sebab kalau sudah dibuka sekarang seperti ini, nanti berarti di bulan berikutnya akan dipotong langsung kepada Kesra. Oh, gitu. Kayaknya ini kita berdoa aja lah ya. Amin. Nggak tahu persis. Kesra ya Pak ya? Ya. Patokannya pemotongan Kesra gitu.
Iya. Iya, kita nggak bisa diambil dari gaji karena gaji itu harus diambil dari UMK, Pak. UMK itu 4,3. Sementara kita golongan 3A itu nggak bisa ya, kurang gitu. Maka diambil dari Kesra. Gitu, Pak. Ya. Nah, itu tadi seperti itu Pak Bulan menjelaskannya. Makasih Pak Aye ya. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, mangga Bang. Ya, Berarti yang lain mungkin berarti Pak, kalau sekarang kita selesaikan dulu tunggakan yang tertulis di informasi tadi. Betul. Cuma mungkin diberi penjelasan ke teman-teman kenapa sih harus bayarnya ke Depok gitu, bukan ke BPJS langsung gitu kali ya. Jadi kemarin itu, ini saya juga nggak tahu persis seperti apa ya. Jadi itu gini, Bu Laksmi itu menyampaikan ke Disdik, gitu ya. Disdik nanti membayarkan, memasukkan ke dalam rekening yang ada, sistem. Itu Bu. Jadi sistemnya itu ada di Disdik. Jadi tidak tidak ke BPJS. Tadi kan kata Bu Wulan, kami akan kirimkan itu melalui sistem, gitu ya. Halo Bet, sorry sebentar. Soalnya kan BPJS itu kan tagihannya ke Disdik langsung, Bapak Ibu tadi kan udah dijelaskan dengan Bu Tia juga dengan Bu Wulan bahwa BPJS itu menagihnya langsung ke Disdik. Jadi kita teman-teman semua ditransfer satu pintu melalui Bu Ade, baru kemudian Bu Ade transfer ke Disdik, nanti Disdik yang membayarkan ke BPJS. Ya, seperti itu tadi menurut saya yang saya dengarkan penjelasan dari mereka berdua. Ya, Seperti Bapak Ibu ya. Ya mungkin seperti itu ya Bu, tapi kan di sini teman kita yang tadi komplain di WA kan nggak bergabung sama kita, mungkin yang satu kecamatan bisa kasih informasi ke beliau kalau tentang apa yang disampaikan Bu Wulan dan Bu Dahlia tadi kan, jadi biar nggak ada miskomunikasi nih kayak di grup WA kan kayaknya pertanyaannya begitu banget, sementara saya chat pribadi, saya ajak gabung ke Zoom aja nggak dijawab-jawab dari tadi gitu, jadi mungkin kita sama-sama udah denger nih, tapi teman kita yang lain kita nggak tahu ya. Kayaknya suruh WA ke para aja kali yang sudah dengar juga belum jelas ya dengan penjelasan. Maaf ini Pak Rambe, mungkin itu asas kepercayaan juga ya kalau menurut saya. Masalahnya gini, tagihannya kemarin aja kita by sistem langsung bayar ke BPJS gitu kan. Sedangkan yang ini kok kita nggak bisa transfer langsung ke BPJS dengan nomor yang kita punya utangan gitu. Menurut saya. Jadi beberapa orang mungkin bertanya gitu, termasuk saya gitu. Mute Pak Rambe, mute Pak Rambe. Mikrofonnya Pak Rambe. Saking semangatnya. Oke. Mikrofonnya. Jadi gini. Ya, nggak maksud saya apa nggak 2 kali kerja tuh orang Disdik ya, kita transfer kemudian dipecah-pecah duit dari 45.500 ke 42.500 kayak gitu loh. Iya, iya. Tapi nanti akan terkoordinir sendiri. Makanya kemarin juga bahkan ada per kecamatan itu agak ribet lagi. Makanya kita tunjuk Bu Ade berdasarkan kesepakatan untuk menampung itu dan menyampaikannya nanti dari rekening Bu Ade ke rekening Disdik. Satu siapa gitu penerima saya juga nggak tahu. Nah, kenapa seperti itu? Pak Rambe, kemarin Bu Wulan bilang ke saya tidak melalui rekening saya melalui ke Disdik, tapi saya langsung membawa uang tersebut ke Disdik. Jadi tidak gitu? Ya. Jadi terimanya cash dari saya. Oh gitu. Ya, jadi tadi yang Ibu bilang katanya uangnya nanti dipilah-pilah ada yang 45, itu tidak Bu. Jadi Disdik harus membayar sekian juta. Yang dibawa yang dibayarkan 9 juta. Jadi tidak dipilah-pilah uang 45, yang bayar 49, yang bayar 70 sekian itu tidak dipilah-pilah. Jadi BPJS tahunya kekurangan untuk P3K yang 177 ini yaitu sebesar 9 juta sekian. Dengan jumlah nominal masing-masing ya. Ya, nah, makanya kenapa saya minta data seperti itu. Jadi bagi nanti yang sudah mentransfer, tolong screenshot, kirim ke saya. Jadi sesuaikan, saya akan checklist satu persatu siapa yang sudah masuk ke rekening saya. Itu yang bukti untuk ke Disdiknya, Bun. Baik, Bu Ade. Ya, itu aja Pak Rambe. Ya. Sama-sama. Baik. Kayaknya ini untuk lampu hijau ya Pak Rambe, harus segera kita lunasi kayaknya ya. Ya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan aja teman-teman yang lain. Enggak sampai mudah-mudahan. Artinya begini. Kenapa kemarin itu tadi Bu Wulan kemarin juga nyampaikan ini takut berlimpah-limpah terus terakumulasi makin gede gitu Pak.
kita cuma diambil 1%, gitu. Artinya ya kembali lagi ada pertanyaan tadi asas kepercayaan gitu kan. Tapi wallahu a'lam. Insya Allah ya mudah-mudahan kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan ini tidak ada kakak kikik gitu kan. Ya mudah-mudahan. Tapi saya secara rasional ya memang masuk akal karena BPJS itu diambil dari UMK 4,3 gitu kan. Tapi kita kan nggak cukup. Akhirnya diambil dari Kesra. Sementara Kesra belum turun. Akhirnya tertunda-tunda gitu kan. Dan kalau kita tunggu ke 100 terus tertunda terus, makin gede. Segede ini aja kita menjadi tanda tanya kan? Gitu. Tanda tanya Berarti kita. Pak Rambe, berarti kalau seandainya kita sudah disuruh melunasi, insya Allah bulan besok kayaknya Kesra cair. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Karena kita udah disuruh Semoga kan melunasi. begitu ya. Amin. Harapan kita kan begitu. Ya, harapan kita seperti itu Iya, ya, kita Bu. udah ngubur-ngubur dari mana. Gak Ya, apa-apa, seperti kan, itu Pak. Bapak Ibu ya. Iya. Seperti itu ya. Baik, mungkin ada yang lain? Sebelum acara kita tutup. Nomor rekening Bu Ade-nya belum ada ya? Bu Ade kirim ya, Bu Ade. Di itu ya, di apa di grup. Ada di grup ibu-ibu Sudah ya? Iya sudah. Bu Ade Oh, sudah. oke. Ya. Oke. Saya ya. Oke, baik. Mungkin Pak Rambe, maaf. Ya, monggo silakan. Yang kemarin dibicarakan itu apa ya, pelunasannya itu yang katanya dikasih waktu 1 minggu sudah disampaikan. Sudah. Oh, Paling sudah. lama kata bulan tadi hari Rabu. Ya udah cuma itu aja. Ya, makasih Bu Eka. Pak Rambe, ini Yuk. untuk yang Enggak. 177 orang ini kita mungkin baru datang belum tahu ya. Deadline-nya kita ngumpulin kapan nih terakhir? Terakhir Rabu, Bu. Rabu. Ini kita Selasa, Pak. Di kita Selasa kali, Pak. Aku harus udah ada di Di distrik. kita Selasa, Oh Pak. iya, di kita Selasa. Oh benar. Iya. Di kita Selasa. Rabu Bu Ade udah store ke distrik. Ya. Jadi diperjelas ya biar enak. Bu Ade nanti perjelas atau Kang Jujun diperjelas ya di grup WA. Ya diinfokan lagi kali ya Pak Jujun, misalnya hasil pertemuan kita karena nggak semuanya mungkin bisa Zoom hari ini. Secara detail aja, Pak. Iya, secara singkat aja intinya apa, terus bagaimananya gitu biar yang tidak bisa masuk ini bisa lebih paham gitu. Siap. Oke. Mungkin ada yang lain? Pak Rambe. Yo. Kita kan sekarang Ini dicek ulang udah. Nah, coba sebentar, yang lain coba tolong di mute dulu, nggak jelas nih. Hati Pak Rambe. Ya Bu. Kita kan sekarang yang kita selesaikan adalah mengenai BPJS Kesehatan ya Pak Rambe. Ya Bu. Nah sebelum ini kita kan dulu punya BPJS Ketenagakerjaan ya. Sedangkan teman-teman saya yang masih yang honor yang di APBD itu BPJS Ketenagakerjaannya itu dibayarkan oleh Depok. Mereka jadi masih berlanjut gitu. Nah untuk kita yang P3K ini Ketenagakerjaannya gimana Pak Rambe? Ya Bu, kemarin ada pembahasan sedikit mengenai itu, tapi kita tidak fokus ke sana. Jadi tentang BPJS Ketenagakerjaan nanti akan dibicarakan dengan, kalau nggak salah kemarin informasinya, nanti akan ada rapat K3S se-Kota Depok dan operator. Kemungkinan di sana akan dijelaskan tentang BPJS. Nah itu kembali lagi, kayaknya itu di BPJS Tenaga Kerja kayaknya diambil dari Kesra juga kalau nggak salah. Kang Jujun ya kemarin ya? Gimana Kang? Ya bisnis mulu nih. Kang Jujun, tentang tenaga kerja. Gimana kemarin? Kang, dia bengong. Kang Jujun. Kayaknya. Ya. Kayaknya Pak, saya dengar seperti itu. Nanti akan diambil dari Kesra juga. Untuk, Kesra juga kan? Ya. Itu berapa persen? Saya juga lupa kemarin. Sudah turun. Berapa persen ya Bu? Sama kan? Kalau nggak salah 1% apa berapa ya? Pokoknya nggak sama kan? Sama 5%. 1%, kalau nggak salah 1, berapa gitu saya juga Ya, lupa. jadi artinya nanti kita lihat nanti ada rapat P3S dengan operator. Kalau nggak salah 1% juga tenaga kerja itu kalau nggak salah sama itu. Jadi 150
1%-nya ya 15.000, kira-kira seperti itu tenaga kerja per bulannya, gitu kan? Karena tenaga kerja itu satu orang, tidak menyangkut anak dan istri kan? Tenaga kerja itu pribadi. Kalau kalau seandainya nanti ada rapat kembali tentang BPJS Ketenagakerjaan, sepertinya saya juga setuju dengan teman-teman jika diusulkan BPJS Ketenagakerjaan yang dengan empat manfaat itu, Pak Rambe. Yang salah satunya adalah yang jaminan hari tua gitu, Pak Rambe. Nanti disampaikan, sepertinya teman-teman juga berkenan seperti itu. Ya, makanya kemarin lagi ada tawaran nih, ada dua opsi gitu kan. Apakah melalui Taspen, apakah melalui BPJS? Pak Kadis bilang iya itu ya, Mas. manfaatnya lebih banyak gitu kan. Kalau Taspen sendiri nanti akan kita uangnya seperti itu saja tok selesai gitu kan. Tapi kalau BPJS ya artinya kita lebih banyak manfaat. Di sana ada Iya, di sana kan ada 4 manfaat ya, Pak Rambe ya. Iya, betul. Ada kematian, jaminan hari tua, mudah-mudahan kerja gitu. Kadis siap itu BPJS-nya begitu loh. Mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan, besar harapan kami, Pak Rambe. Iya, insya Allah mudah-mudahan Ibu. Amin, Baik, Pak. mungkin yang lain ada lagi? Pak Rambe udah dijelaskan itu masalah kita mengumpulkan uang yang kekurangannya itu karena dari gaji itu kurang, jadi kita ambil dari Kesra untuk kedepannya. Udah diterangkan Pak Rambe? Sudah Bu. Tadi ada Bu Ulan masuk. Soalnya kan takutnya ada juga teman-teman kita itu yang mungkin tidak percaya atau gimana, masa sih gitu, takutnya gitu. Karena dari gaji tidak cukup, jadi diambil nanti dari Kesra untuk kedepannya ya Bu ya. Kalau sekarang karena kita Kesra belum turun, mau nggak mau kita harus bayar cash gitu aja. Ya Bu, tadi ada Bu Ulan sama Bu Dahlia udah masuk. Takutnya ada teman kita itu nggak percaya ke sana. Ya, Bu. Gitu aja. Oke, mungkin yang lain? Ada lagi? Sudah tidak ada? Sepertinya cukup, Pak Rambe. Kayaknya udah jelas. Kalau sudah cukup. Udah mau maghrib. Ya. Udah mau maghrib. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Besaran kesanya berapa? P3K? Kenapa? Besarannya? Kalau kemarin kita dengar itu 1,3 per ya? bulan. 1,3 per bulan, kalau nggak salah. Sama dengan ASN ya? PNS? Sama. Oh, ya, alhamdulillah. Sama. Ya. Berapa Pak? Berapa? Tapi di departemen lain beda jumlahnya. Kita jangan iri gitu kan. Nanti kalau ada teman kita dari kesehatan pertanian mungkin beda. Ya? Sembarang 2 juta itu di grup. Oh, Semarang itu beda lagi daerahnya kan? Berapa itu? Yang mengenai ini sebenarnya TPP itu tidak wajib diberikan oleh daerah, tidak wajib hukumnya, gitu, tidak wajib, tergantung APBD. Bahkan, tapi di Indonesia semua memberikannya, gitu kan? Berarti ada kesepakatan. Daerahnya beda-beda ya. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang 2,3, DKI berapa? Gede banget DKI mah. 7 juta Pak. Hah? 7 ya? Kalau nggak salah ya, gede itu. Tapi tergantung. Dapat berapa Pak Rambe? Kenapa? Dapat berapa kita nanti? Kalau nggak Kesranya? salah 1 bulannya 1,3. 1,3? Ya. Sama dengan PNS. Mestinya Depok gabung DKI itu. Bapak mau pindah Pak? Ada yang mau pindah kali Makanya tuh. nanti coba cari info dari PNS. Berapa? DKI Bu di Cibubur. Begitu dapat sama Beri dengan aja Pak yang ada Pak. Cibubur rezekinya di Depok. Baiklah, kalau memang Supaya sudah, Iya. mudah-mudahan Di pertemuan opa hari aja Pak. ini, mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa kita, dan saya berharap kepada teman-teman kalau ada hal-hal apa boleh bertanya langsung ke Bu Dahlia tentang BPJS. Ya, pesan Pak Kadis jangan banyak cerita di luar. Kalau memang ada hal-hal yang kurang baik boleh disampaikan ke Pak Kadis. Ya, Bapak Ibu boleh. Kita sekarang sudah menjadi aparatur sipil negara seperti dulu. Ya Bapak Ibu, baik, terima kasih. Itu dari saya sebagai pelengkap saja.
Kang Jujun silakan, acara ditutup. Kang Jujun. Tadi acara dibuka, kan tutup dong. Iya loh. Belum jawab ya. Buka ditutup. Kang Jujun. Diablak baik. Juga kemana itu Bu Christine? Diablak baik, tutup. Ke belakang kayaknya ya, Bu Christine. Omani lagi repot amat. Ayo Kang, ayo Kang. Pak Jujun kasih penghitungan, Pak. Iya, iya. Udah Pak Rambe, tutup aja sekalian. Oke, langsung aja Bang. Saya berharap ya dari lamanya kita Zoom Meet ini ada poin-poin lah ya yang biar teman-teman yang tidak hadir juga bisa memahami. Terus segini, kayaknya dipakai dia deh ini. Memahami. Terus segini. Bisa memahami poin-poinnya bahwa dengan adanya ini Terus ini gimana? begini-begini gitu maksudnya. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tutup sekalian. Baik, terima kasih Oke, ditambah. kepada teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Mudah-mudahan yang belum paham bisa langsung menghubungi Ibu Dahlia di Disdik ataupun Bapak Muhammad Nurambe ataupun juga pihak-pihak. Bu Laksmi langsung boleh. Oke, Bu Laksmi juga boleh ya, oke. Baik, itu aja teman-teman, Pak Rambe, Bu Kristina yang sudah memfasilitasi dan juga teman-teman yang lainnya. Saya mohon undur diri, mohon pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kristina. Terima kasih semuanya. Izin ya, izin live ya. Assalamualaikum. Izin live. Tambah 45.000. Tapi aku tahu banget ibu hamil itu nggak suka dengan jamu kayak gini, karena aku tahu sih pasti bakal buang jamunya. Aku bawain lagi jamunya buat Tina. Udah dulu, mau kasih pepe. Jangan jauh kan? Ini memang paling bagus. Terbaik. Nah, ini enak nih, Tin.
Ayo minum. Tunggu apa lagi? Katanya doyan. Katanya kamu yang habis nih kurang jauh. Emang nggak? Aku mau lihat. Sekarang Bandung, aku buat telepon bentar ya. Halo nih, kamu masih luar atau dari rumah? Kenapa emang? Aku mau ke rumah kamu. Mau ngapain? Ada sesuatu yang aku harus bicara sama kamu. Penting. Mana soal apa sih? Ini menyangkut hubungan aku sama Tristan. Mantan pacar almarhum Laura. Oh, yaudah. Gue pulang sekarang. Gue masih di luar soalnya. Udah, sampai ketemu ya. Karena Bandung, aku izin pulang duluan ya. Kalian ada kata kelas sama kali? Oh iya, kalau gitu aku anterin sama kantor ya. Teteh kurang gerak. Bapak Ibu, Zoom-nya udah selesai, saya izin tutup ya. Belum buka, Mama. Kita lagi mandi. Bobo,